Halo, halo, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Ibu Guru Dewi. Ya, selamat pagi semuanya. Anak-anakku hebat kelas 3. Selamat berakhir pekan. Ya, ini kita bertemu pada pertemuan ke-6 masih dengan tematik kelas 3. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran ini, alangkah lebih baiknya kalau kalian sudah sarapan pagi, sudah mandi pagi, dan juga sudah sholat duha. Karena semoga dengan apa yang kita lakukan pembiasaan pagi yang baik seperti itu, Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, dan kita belajar dimudahkan, dan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita, bekal hidup kita selama di dunia ini. Amin. Nah, pagi ini Bu Dewi masih dengan tematik kelas 3. Tema 1 pembelajaran subtema 1 dulu. Nah, tema 1, subtema 1. Nah, pada pembelajaran ke-6. Ini pembelajaran terakhir di subtema 1 ya, anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran ke-6, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan bunyikan loncengnya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di pembelajaran ke-6 ini kita akan mengulas tentang ciri-ciri makhluk hidup dari pertemuan 1 sampai ke pertemuan 5 ya anak-anak. Nah, di sini Bu Dewi punya gambar. Mari kita amati gambar di sini. Nah, kita amati gambar di sini berikut ini ya. Kemudian sebutkan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tersebut. Nah, nanti kalian tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang harus kalian lakukan yang ada di gambar tersebut. Nah, dari gambar ini adalah keluarganya Edo. Keluarganya Edo yang akan melakukan makan bersama. Nah, makan bareng sama keluarga. Nah, di sini terlihat sebelum mereka makan, mereka berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, ciri makhluk hidup apa yang bisa kamu lihat dari gambar ini anak-anak? Makhluk hidup butuh makan, Bu. Ya, pintar sekali. Ya, makhluk hidup itu memerlukan makan. Nah, makanan yang baik dikonsumsi adalah makanan yang bersih dan sehat, ya. Sebelum kita makan, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Dan setelah kita makan, juga kita berdoa. Dengan berdoa ini, kita sudah memberikan bentuk wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya pagi ini atau hari ini. Kita masih diberikan makan, masih dapat berkah makan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Untuk gambar yang selanjutnya, Bu Dewi masih ada gambar. Ya. Gambar di sini ternyata ada keluarganya Bu Dewi. Ya. Itu ada keluarganya Bu Dewi, terlihat bahwa Bu Dewinya gendut sekali. Ya, di situ ada keluarga yang sedang berjalan kaki atau berlari-larian. Nah, dari gambar ini, ciri makhluk hidup yang bisa kita sebutkan adalah bergerak karena mereka melakukan jalan kaki, mereka terlihat seperti jalan kaki dan berlari-larian. Nah, bergerak ini dilakukan oleh makhluk hidup. Nah, berolahraga merupakan salah satu kegiatan bergerak yang dapat kita lakukan. Dan olahraga jalan dan berlari ini merupakan olahraga yang mudah kita lakukan, dan dengan berolahraga kita akan mendapatkan tubuh yang sehat. Olahraga jalan dan lari adalah cara kita bersyukur atas nikmat kaki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menggunakan alas kaki seperti sandal atau sepatu supaya kita terhindar dari bahaya. Nah, inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita syukuri, kita diberikan kaki yang sempurna dan kuat, bisa berlari-larian, bisa berjalan. Nah, kita harus lindungi kaki kita dengan sepatu atau sandal supaya terjauh dari bahaya. Nah,
Masih ada anak-anak gambar lagi. Nah, gambar di sini ini terlihat ada seorang anak yang silau karena ada sinar matahari. Nah, ciri dari gambar ini, ciri makhluk hidup dari gambar ini apa anak-anak? Peka terhadap rangsang. Iya, benar sekali. Peka terhadap rangsang. Makhluk hidup itu menanggapi rangsang anak-anak. Nah, di gambar ini terlihat seorang manusia yang terkena sinar matahari, silau sinar matahari, sehingga dia otomatis langsung mengangkat tangannya untuk menutup matanya. Nah, salah satu contoh manusia menanggapi rangsang yaitu ketika melihat cahaya menyilaukan, maka secara cepat kita akan menutup mata dengan tangan. Nah, spontan tangan itu, kemampuan spontan yang ada di tangan itu ternyata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga organ tubuh kita supaya mata selalu terlindung bersih. Ya, seperti itulah anak-anak. Nah, salah satu cara mensyukurinya kita harus menjaga mata kita dengan sebaik-baiknya. Tidak terlalu lama atau dekat saat menonton TV. Apalagi sekarang kita pembelajaran dari rumah ya anak-anak. Setiap saat melihat layar komputer atau layar HP. Nah, kita harus tetap menjaga mata kita anak-anak. Jangan terlalu dekat melihat HP. Kalau sudah selesai mengerjakan tugasnya, HP diletakkan, tidak perlu dibuat mainan atau malah nonton game atau video dari HP terlalu lama. Jangan ya anak-anak, kita harus bisa menjaga mata kita ini karena mata itu sangat penting ya. Di sini Bu Dewi ada gambar lagi. Nah, gambar di sini ramai sekali ya. Ada kakek, ada nenek, ada ayah, ibu, om, bule, tante. Nah, ada bude mungkin di situ juga, dan ada cucu-cucunya kakek dan nenek. Nah, dari gambar ini, ciri-ciri makhluk hidup apa yang bisa kamu lihat anak-anak? Nah, berkembang biak. Nah, benar sekali. Makhluk hidup itu berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Dengan berkembang biak, kita menjaga kelangsungan dan kelestarian makhluk hidup. Bersyukur atas keluarga yang menyayangi dengan cara menyayangi dan menghormati semua anggota keluarga. Nah, kita dengan anggota keluarga harus saling menyayangi. Dengan kakak, dengan adik, kita juga harus saling menolong dan menyayangi, menghormati, ya seperti itu. Nah, menghormati dengan orang tua di rumah, kita juga harus menghormati. Nah, oke. Yang selanjutnya ini ada gambar satu keluarga itu di depan rumah sedang menikmati udara pagi yang segar seperti itu. Nah, berarti dari gambar ini ciri-ciri makhluk hidupnya adalah bernafas. Iya, makhluk hidup itu bernafas anak-anak. Manusia memerlukan udara yang bersih untuk bernafas karena manusia juga berkewajiban untuk menjaga lingkungannya supaya tetap bersih dan dapat menjaga kelestarian pohon-pohon, tumbuh-tumbuhan yang lainnya. Karena manusia dengan tumbuhan itu sangat erat hubungannya. Manusia memerlukan oksigen dari pohon-pohon. Nah, pohon itu memerlukan karbon dioksida juga dari manusia dan udara yang ada di sekitar pohon. Nah, kita sebagai makhluk Allah wajib untuk menjaga kelestarian makhluk-makhluk yang lainnya. Nah, dengan kita menjaga kelestarian pohon, asupan oksigen untuk manusia tidak kekurangan dan udara yang kita hirup itu bisa sehat dan bersih. Itulah anak-anak. Nah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan wujud terima kasih kita. Nah, atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersyukur dilakukan dengan cara berdoa dan menjalankan perintahnya serta menjauhi larangannya. Bersyukur merupakan bentuk pengamalan Pancasila, sila pertama. Apa anak-anak? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Allah Subhanahu wa taala sangat menyayangi makhluknya. Oleh karena itu, kita makhluknya diberikan kesempurnaan pada tubuh kita.
Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sayang kepada makhluknya, yang juga menyayangi makhluk Tuhan yang lainnya. Nah, saling menyayangi sesama makhluk Allah termasuk bentuk pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, seperti itulah ya anak-anak semuanya. Dengan makhluk Allah itu kita harus saling menjaga dan melestarikannya. Nah, sekarang Bu Dewi ada gambar ikan. Nah, di sini kita ada gambar di sayapnya, ada angka di situ ternyata. Di angka ini ada, nah ini ada sayapnya, ada angka 500 ditambah 500, di badannya ada angka 4000 ditambah 900. Nah, ini nanti kita kerjakan bersama-sama ya anak-anak. Oke. Nah, sekarang coba kita kerjakan terlebih dahulu yang sayapnya. Nah, tapi ternyata sebelum mengerjakan ini ada hal-hal yang perlu kita baca terlebih dahulu. Nah, selesaikan soal yang ada di gambar ikan tersebut dengan kategori seperti ini. 1. Warnai dengan warna merah pada bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan lebih dari 5.000. Nah, yang kedua, warnai dengan warna kuning bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan kurang dari 5.000. Nah, yang terakhir, warnai dengan warna biru bagian tubuh ikan untuk hasil penjumlahan sama dengan 1.000. Nah, kalau gitu kita kerjakan yang sayapnya dulu anak-anak. Nah, di sayap ini ada angka 500 ditambah 500. Nah, sama dengan berapa anak-anak? 500 ditambah 500 itu 1.000 ya kalau kita pakai uang. Nah, sebentar si Bu Dewi cari pena dulu. Sebentar ya. Ya. 0 satuannya ya, satuan dulu, lurus sama satuan. Yang paling belakang dulu 0. Nah, lalu tengah 0. Nah, maaf besar. 5 tambah 5 itu berapa? 10. Nah, tulis 0-nya, angka 1 di depannya. Nah, jadi berapa anak-anak? 1.000. Nah, di sini kita lihat ketentuannya. Kalau 1.000 berarti warnanya kita warnai dengan warna biru. Nah, kita ambil warna biru. Nah, di sini warnanya biru ya anak-anak. Nah, seperti ini saja. Nah, kemudian di tubuh ikan itu ada 4.000 ditambah 900. 4.000 ditambah 900 itu berapa anak-anak? Oke, kita hitung dulu. Mana ini penanya? Ya, kita hitung dulu ya. 0. Sebentar. Nah, ini hasilnya nanti berapa ya? 4.000 ditambah 4.900. Nah, 4.900 ini kurang dari 5.000, berarti pada tubuh ikan nanti diwarnai kuning. Sebelah sini warnanya kuning ya. Oke, sebentar. Ini warnanya kuning. Nah, yang sebelah sini warnanya kuning. Nah, seperti itu. Nah, nanti di belakangnya ini ada 3.100 ditambah 2.500. Nah, 3.100 ditambah 2.500 itu 0, 0, 6, 3 tambah 2, 5. 5.600. Kalau 5.600 berarti lebih dari 5.000, sehingga warnanya apa? Kalau lebih dari 5.000, warnanya merah. Nah, di sini warna merah. Nah, seperti itu anak-anak. Nanti yang lainnya juga dikerjakan. Coba, tapi dikerjakan di rumah buat latihan aja ya. Nah, kalau dari Bu Guru nanti latihannya, kemarin sudah latihannya besok lagi. Tunggu hari Senin lagi ya. Nah, sampai di sini teman-teman, anak-anak semuanya, pembelajaran di subtema
subtema 1 pembelajaran ke-6 di akhir minggu. Nanti akan ada latihan, tapi kita sambungkan di subtema 2 aja, nggih. Dari Bu Dewi, terima kasih banyak atas perhatiannya.